Kalau menurut saya sampai detik ini Tuhan Yesus tidak berhenti menghamba kepada Bapa di sorga karena visi misinya adalah menaklukkan semuanya kepada Bapa di sorga. Kau gila. Memang gila itu. Kau gila. Benar. Ya, kalau kau hanya jadi kalian unfollow saya sekarang juga kalau kalian mengatakan Yesus itu masih hamba. Kau gila. Saya begitu marah, kenapa? Karena Tuhan saya, Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya, dikatakan masih jadi hamba. Kau gila. Kau merendahkan Tuhan saya sebagai hamba ketika dia di surga saat ini. Kau gila. Oke. Gini ya bro, kita ini nggak bahas Yesus itu Tuhan, Yesus itu hamba, Yesus. Yang menjadi permasalahan karena saya mengatakan bahwa sampai detik ini Tuhan Yesus masih menghambakan diri kepada Bapa di surga atau tidak berhenti menjadi hamba daripada Bapa di surga. Betul? Firman itu omnipresent tak terbatas. Ya. Jadi ketika Yesus sudah naik ke surga, apakah dia hamba Allah? Tidak. Dia Allah, dia Raja itu sendiri. Ya. Konteks Yesus sebagai hamba Allah itu ketika inkarnasi firman itu datang menjadi manusia. Kalau kita mengatakan bahwa konteks Kisah Rasul 4 ayat 27 itu konteks setelah Yesus naik ke surga, dia tetap hamba Allah, jatuhnya itu ada hierarki. Jatuhnya itu ada hierarki nanti di situ. Berarti tidak sehakikat. Keterpisahan. Tritunggal itu keterpisahan. Nah, ini pengajaran yang pas fatal ini teman-teman. Ini fatal teman-teman. Saya udah membaca buku ya dari Daniel Durgan. Ya, dan penjelasan dari Daniel Durgan ini disertai dengan ajaran-ajaran dari bapak-bapak gereja. Nah, hanya belum selesai tadi tuh. Nanti besok pagi saya kasih penjelasan ini teman-teman. Ini bisa fatal ini teman-teman ya. Jadi jangan pernah percaya kalau Yesus masih hamba Allah selamanya, kekal, itu fatal itu teman-teman ya. Aduh, saya di sini menjelaskan ya, tidak bermaksud menyinggung siapapun. Ya. Karena kita semuanya pemahaman kita ini bukan berdasarkan tafsir liar yang kita buat sendiri, tetap pemahaman kita harus melihat latar belakang dari Alkitab itu. Apa sih? Kenapa sih sampai dengan dalam Kisah Rasul 4 ayat 27 ini kita terjemahkan sebagai hamba Allah ya, kita baca ya. Ya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, ya, hambamu yang kudus, yang engkau urapi. Ya. Nah, apakah ini konteks ketika Yesus di dunia atau Yesus sudah di surga? Ya, kita harus jawab dengan tegas bahwa ini konteks di mana Lukas menceritakan Yesus yang masih di dunia. Bukan Yesus yang sudah di surga lalu dikatakan sebagai hamba yang kudus. Nah, ini akan berhubungan dengan Mazmur 2 ayat yang ke-1. Ya, saya kasih ya. Ini penjelasan ya. Nanti besok saya jelaskan ulang ya. Ini Kisah Rasul 4 ayat 27 ya. Saya pakai guna dulu ya. Sabar. Saya kasih ini dulu. Ini besok saya jelaskan ulang, hujan ini. Lukas mengawali dengan menceritakan kelompok yang memuji Allah sebagai pencipta di ayat 24. Aduh, hujan ini ya. Nah, ketika teman-teman mereka mendengarkan hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Ya, jadi Lukas mengawalinya dengan menceritakan kelompok yang memuji Allah sebagai pencipta. Nih. Ya. Kemudian kita lihat ini ya.
Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Nih. Ayat 24. Ya. Laut dan segala isinya. Kemudian mereka mengutip, ya, kelompok-kelompok orang ini mengutip di dalam Mazmur 2. Kita buka Mazmur 2 itu berbunyinya gimana? Gak apa-apa, 90 orang aja, yang penting nonton ya. Belajar kita ya. Besok saya pengajaran lagi ya. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapakah suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan apa? Melawan Tuhan yang diurapi. Artinya melawan Mesias itu. Ya, ini melawan Mesias itu. Melawan Mesias. Sudah dinubuatkan. Tergenapilah di sini dan Santo Lukas menceritakan ulang lagi. Jadi sekelompok orang ini mengutip Mazmur 2. Ya. Jemaat tersebut kemudian mengarahkan orang-orang dan tindakan-tindakan yang dimaksud dalam Mazmur 2 pada orang-orang yang tindakan yang mereka alami di Yerusalem. Orang-orang asing tentu saja menunjuk pada orang-orang Romawi. Orang ini dalam konteks Mazmur, ungkapan yang sama, orang-orang asing kini menjadi bangsa Israel. Perhatikan baik-baik bahwa Lukas mempertahankan bentuk jamak orang-orang untuk menggemakan kata-kata dalam Mazmur ini. Ya. Menggemakan kata dalam Mazmur itu, ya. Kita lihat, sebagai raja dunia, Herodes Antipas adalah raja sebelum yang telah mendakwa Yesus. Lukas 23 ayat 6 sampai 12. Ya, dan Pilatus adalah wakil raja kerajaan Romawi. Para pengatur adalah para pemimpin majelis agama yang baru saja melarang mereka berbicara apapun mengenai Yesus. Dan mereka telah berkumpul di kota ini melawan Yesus, hambamu yang kudus. Mazmur 2 digenapi. Jadi kisah di dalam kisah para rasul ini kisah di mana Lukas menceritakan kisah Yesus saat berhadapan dengan raja dunia, yaitu Herodes Antipas dan Pilatus sebagai wakil raja. Ya. Jadi konteks di dalam Kisah Rasul 4 ayat 27 itu kisah di mana Lukas menceritakan. Bukan kisah di mana Yesus sudah naik ke surga lalu menjadi hamba. Karena ketika kita menafsirkan Yesus menjadi hamba setelah naik ke surga, ini jatuhnya ini sudah subordinat. Dan ini berbahaya di dalam iman kekristenan. Ya, berbahaya dalam iman kekristenan. Jadi kisah itu adalah kisah di mana, ya, Lukas menceritakan kisah di mana Yesus didakwa pada saat itu oleh raja dunia. Di dalam Lukas pasal 23 ayat 6 sampai 12. Dan pada saat itu raja yang berkuasa adalah Herodes Antipas dan Pilatus sebagai wakil raja kerajaan Romawi pada saat itu. Dan ini menggenapi nubuatan di dalam Mazmur pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Gitu. Ya. Jadi bukan kisah di mana konteks Alkitab dalam Kisah Rasul 4 itu adalah konteks di mana Yesus masih di bumi sebagai hamba Allah. Kita harus lihat latar belakangnya. Gitu ya. Kalau kita mengatakan Yesus sebagai hamba Allah ketika naik ke surga, ini jatuhnya ini bukan ajaran Tritunggal lagi. Ya, saya hanya mengajar ya di sini teman-teman ya.
Jatuhnya triteis. Bukan tritunggal. Makanya kita ketika sekolah teologi itu kita belajar yang namanya hermeneutik. Kita harus melihat latar belakang dari ayat itu seperti apa. Konteksnya sedang berbicara dengan siapa. Gitu teman-teman. Saya ulangi lagi ya. Kita baca ulang ya biar kita memahami ulang dengan baik ya. Walaupun 100 orang ya udah pada tidur semua ya. Saya sebenarnya mau tidur, hanya hati saya menggelitik sekali. Hati saya menggelitik sekali teman-teman. Nah, inilah wujud kasihnya saya ini gimana. Saya nggak mau kalian sampai tersesat gitu ya. Saya nggak mau. Ini kita lihat ya, Kisah Rasul ya. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka. Mereka ini siapa nih? Bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Apakah konteks ini Yesus sudah ada di surga? Atau masih ada di dunia? Saya bilang masih ada di dunia. Di mana Lukas menceritakan ulang. Kita lihat latar belakangnya. Lukas mengawali dengan menceritakan kelompok yang memuji Allah nih. Ya. Sebagai pencipta. Di ayat 24 kita lihat. Ketika teman-teman mereka mendengar hal ini, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Jadi konteks orang-orang itu sedang memuji Allah. Ya. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, dan laut dan segala isinya. Ya. Kemudian mereka mengutip. Nah, dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 22 ini, 24 ini sampai 27 ini, di mana orang-orang ini mengutip dalam kitab Mazmur ayat 1 sampai 3. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara, raja-raja dunia bersiap-siap para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapi. Marilah memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang mereka tali-tali daripada kita. Jadi yang diurapi. Santo Lukas sedang menjelaskan dan menceritakan di sini. Mereka mengutip kitab Mazmur 2 ayat 2, digenapilah di situ. Ya, orang asing tentunya menunjukkan kepada orang ramai, sabar di sini ya. Kisah ini di mana perhatian Lukas mempertahankan bentuk jamak untuk menggemakan kata-kata dalam Mazmur sebagai raja dunia, yaitu saat itu siapa? Herodes Antipas adalah raja sebelumnya, dan wakilnya itu adalah Pilatus di dalam Lukas 23 ayat 6 saat Yesus diadili. Saat Yesus diadili, jadi Lukas menceritakan ulang. Ya. Jadi konteks itu bukan mengatakan Yesus sebagai hamba Allah ketika di surga. Tetapi Yesus sebagai hamba Allah menjalankan pewartaannya, karya penyelamatnya ketika inkarnasinya di dunia. Saya nggak membela siapa-siapa, saya hanya menjelaskan apa yang terkandung dalam isi Alkitab sesuai latar belakang dan konteksnya. Nah, kita lanjutin ayatnya. Nah, ini bicara tentang di mana digenapi Mazmur 2 ayat 1 ya. Hambamu Daud, karena bicara tentang pribadi yang diurapi dari keturunan Daud ya. Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa ya, ayat 30 ya, 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini ya apa? Herodes Antipas. Herodes Antipas.
Dan Pilatus sebagai wakil raja kerajaan Romawi. Pilatus untuk melawan Yesus. Berarti konteksnya lagi di dunia atau di surga ini? Coba saya tanya teman-teman, konteksnya lagi di dunia atau di surga? Nah, inilah yang menggenapkan nubuatan dalam Mazmur 2. Ayat yang kedua. Mereka pembesar ini bermufakat untuk melawan Tuhan yang diurapi. Ya. Kita baca lanjut. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan sejak semula oleh kuasa kehendakmu. Nubuatan tergenapi. Ya. Besok saya kasih penjelasan lagi. Karena ini masih 100 orang. Saya butuh banyak orang mendengarkan ini. Kalau kita mengatakan hamba Allah itu, Yesus menjadi hamba Allah setelah di surga, maka rusaklah Tritunggal itu. Ya, rusaklah Tritunggal itu. Penting sekali loh teman-teman, orang Kristen memahami Alkitab itu loh. Biar gak adanya kalian tersesat loh teman-teman. Gak ada loh aku maksud sedikit pun. Aku hanya mau menjelaskan loh teman-teman. Hanya mau aku menjelaskan loh ini. Gak ada maksud sedikit pun. Hanya mau menjelaskan. Aku sebenarnya mau tidur loh ini. Hanya menurutku ini udah kacau teman-teman. Hanya maunya aku jelaskan, nggak ada loh. Karena sedih hatiku loh teman-teman. Kalau teman-teman memahami ini dengan salah, sedih loh hatiku. Dan Yesus Kristus siapa dia? Siapa dia? Wahyu 1 ayat 17. Aku Alfa dan Omega. Berarti setelah kenaikan dia. Dia adalah firman Allah, logosnya Allah, dan tetap transenden. Firman Allah itu transenden, transenden. Firman Allah itu omnipresent, omnipresent tak terbatas. Bahkan firman Allah ada di dekat kita. Firman Allah ada di depan kita. Firman Allah ada di mana-mana. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai sang sabda, sang firman yang tak terbatas dan transenden. Ketika dia naik surga dia transenden, transenden. Karena firman itu transenden, karena dia sehakikat dengan Bapa. Gitunya teman-teman. Jadi memahami Alkitab itu harus kontekstual. Latar belakangnya bagaimana? Jangan kita comot ayat ini, comot ayat ini. Waduh. Sedih kali loh hatiku ini, serius. Tapi banyak orang yang tidak memahami loh, serius. Sedih kali loh. Kenapa? Kalau kalian tersesat ini gimana loh? Coba satu menit. Silakan Kak. Halo, shalom. Selamat hari Minggu, Bang. Selamat hari Minggu juga. Gimana Kak, mau nyampein apa? Kan gini kan, saya juga mengikuti kayak kayak diskusi atau debat, bukan debat atau gimana ya, kayak membicarakan tentang Alkitab gitu kan Bang. Tentang Bang Edis dan beberapa apologet Kristen lain itu kan. Terus kan kata Bang Edis, Allah dengan Yesus itu merupakan subordinat gitu, ada yang lebih tinggi. Aduh, bisa.
Dalam Halo? dalam konteks Ya. fungsional. Iya, tunggu sebentar Bang. Terus katanya kan kayak seperti ada tingkatan-tingkatan seperti itulah kalau saya menangkap ya. Tapi kan saya pernah mendengar perkataan Islam seperti ini, pertanyaan Islam seperti ini. Kenapa kalian menyembah Yesus? Kenapa nggak menyembah Allah langsung? Nah, sementara Bang Edis sudah meninggalkan Tritunggal itu katanya kan. Jadi bingung gitu loh. Betul nggak? Coba ditanyakan sama Bang Edis. Bang Edis, kalau kalau dibilang ada pertanyaan seperti ini, kenapa orang Kristen itu menyembah Yesus? Kenapa nggak langsung ke Bapa aja gitu? Mm-mm. Penasaran aja gitu apa jawabannya. I don't Agak know. lucu ya. Abang paham kan? Saya paham. Karena dia sudah membedakan Yesus itu, padahal Yesus itu satu dengan Bapa, betul tidak? Di dalam keilahiannya, Betul. kodratnya sebagai Allah tersebut, bukan begitu? Sepakat. Iya, jadi kan itu sementara kita menyembah Yesus sama saja menyembah Bapa yang di sorga, bukan sih? Ya, kita menyembah Allah Tritunggal Maha Kudus. Iya, tiga si Tolusada kalau bahasa Bataknya, si tiga yang satu itu seperti itu. Udah seperti itu aja Bang, terima Kalau kasih. mau lihat itu aku. Iya, shalom. Shalom. Jadi, saya menjelaskan berdasarkan kontekstual, teman-teman. Ya, nih kita baca ulang ya. Saya ulang-ulang lagi nih. Ayat 27 ya. Kisah Rasul 4 ayat 27 itu konteks di mana Lukas menceritakan kisah Yesus ketika berhadapan dengan raja-raja duniawi, yaitu Herodes Antipas dan juga wakilnya yaitu Pilatus. Jadi kisah ini bukan Yesus sudah di surga, tetapi Yesus masih ada di dunia. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa ya untuk melawan Yesus hambamu yang kudus. Nah, kita perhatikan teman-teman. Saya ulangi lagi. Lukas mengawali dengan menceritakan sekelompok orang yang memuji Allah sebagai pencipta. Di ayat 24 kita perhatikan. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Ya, lalu kita lihat ini. Mereka memuji Allah, "Ya Tuhan, Engkau telah menjadikan langit dan bumi." Kemudian mereka orang-orang ini mengutip dua ayat pertama di dalam kitab Mazmur pasal 2. Orang-orang ini yang memuji Allah ini mengutip Mazmur pasal 2. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat. Raja-raja dunia ini siapa? Bermufakat melawan Tuhan yang diurapi. Raja-raja dunia ini siapa? Herodes dan Pontius Pilatus. Ya. Pontius Pilatus. Ya, kita lanjut. Jemaat tersebut kemudian mereka mengutip dua ayat pertama dalam Mazmur. Jemaat kemudian ya. Orang asing yang tentu saja menunjuk pada orang Romawi. Orang-orang ini dalam konteks Mazmur ungkapan yang sama untuk orang-orang asing kini menjadi bangsa Israel. Orang asing yang menjadi bangsa Israel. Ini konteksnya, latar belakangnya. Perhatikan bahwa Santo Lukas mempertahankan bentuk jamak orang-orang untuk menggemakan kata-kata dalam Mazmur yang kita baca tadi, Mazmur 2 ini. Ya, kita lanjut. Oke. Sebagai raja, untuk menggemakan kata-kata dalam Mazmur dalam
raja dunia, yaitu Herodes Antipas. Jadi Mazmur 2 ini Yesus menggenapi. Raja-raja dunia itu adalah Herodes Antipas dan juga Pilatus. Itu tertulis di dalam Kisah Rasul 4 ayat 27 yang dibawakan tadi kan. Ya, lalu kita perhatikan ya. Ya. Itu di dalam Lukas 23 ayat 6 sampai 12. Yang baru melarang. Jadi hamba yang kudus ini, yang diurapi ini bicara inkarnasi firman ketika dia menjadi manusia, menggenapi Mazmur 2 ayat yang kedua. Jadi konteks dalam Kisah Rasul ini bukan berbicara Yesus sudah di surga, tetapi di mana Lukas menceritakan orang-orang pada saat itu yang memuji Tuhan. Ya, nih. Jadi konteks Yesus masih di dunia sebagai hamba Allah yang diurapi karena menggenapi Mazmur 2 ayat 2. Gitu. Jadi siapa Yesus setelah naik ke surga? Dia firman Allah yang transenden, yang omnipresent, tak terbatas. Raja segala raja. Bukan hamba. Hamba kecuali dia masih di dunia. Gitu. Gitu loh teman-teman. Makanya saya bilang, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Kan enggak. Ya teman-teman ya. Aku ini mengasihi kalian loh. Mengasihi banget loh. Ya, sangat-sangat mengasihi. Gitu ya. Gak ada maksud apa-apa loh teman-teman. Ya. Saya nggak mau, kalau sampai Yesus itu masih hamba Allah di surga, ini udah jatuh ajaran agnostik. Triteis jatuhnya. Ada besar, ada kecil. Jadi ada Allah besar, ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil. Tidak setara. Jadi firman itu tidak setara dengan Bapa. Saya mengajarkan, ya. Saya mengajarkan sesuatu yang baik kepada kalian, teman-teman. Gampang itu patahkan itu. Halo, Shalom. Ya, salam Bang RK. Setuju Salam. dengan Bang RK. Ya, Ya. setuju. Aku setuju sama Bang RK. Intinya edisi itu ingin menghancurkan ketritunggalan Kristen. Ingin menghancurkan ketritunggalan Kristen. Gitu. Jadi edisi itu intinya ingin merendahkan Yesus, Tuhan Yesus. Merendahkan. Itu intinya Bang RK. Oh, loh. Jadi hati-hati buat teman-teman yang di bawah, yang Tritunggal Maha Kudus, ya jangan dipercaya di situ. Ingin menghancurkan ketritunggalan Kristen. Itu saya setuju itu. Hati-hati dengan edisi itu. Halo. Begitu Bang Erka. Mau lihat deh ya, like, hormat. Iya ya. Horas. Terima kasih lah ya. Horas. Horas. Salam. Shalom. Kritis berpikir teman-teman. Kita ini dikasih akal budi. Makanya aku selalu bilang loh, sebelum membaca Alkitab itu kasih tanda salib di sini, tanda salib di sini. Halo Adnan. Shalom Bang RK. Shalom. Saya boleh bertanya nggak Bang RK? Saya masih fokus dengan pengajaran Bang, Kisah Rasul 4:27.
Oh itu ya. Tapi mungkin pertanyaannya apa namanya ya? Saya nggak Agak mau menganjak. lari kemana-mana dulu bang. Sampai besok pun saya masih membahas Kisah Rasul 4 ayat 27. Iya, ya itu pertanyaannya terkait konteks itu sih bang. Ya, bagaimana konteks menurutmu dalam Kisah Rasul 47, 27? Iya itu yang saya tanyakan. Apakah menurut Yesus Bang. sudah di surga? Dia tetap hamba dengan dalil Kisah Rasul 4 ayat 27? Kalau pemahaman saya sih dalam kita kan percaya ya soal diwinatur ya. Kalau dalam pemahaman saya dalam konteks sebagai manusia ya dia menghamba. Tetapi ketika apa namanya di sisi lain kan setara juga. Kalau dia dalam keilahian dalam konteks surga, saya rasa itu tidak apa namanya tidak cocok dikatakan menghamba lagi Yes, karena dia Alfa dan Omega. betul Seperti itu. pemahaman saya seperti itu. Jadi konteks Kisah Rasul 4 ayat 27 itu ketika Yesus di dunia dan Santo Lukas menceritakan ulang lagi kisah di mana raja-raja dunia itu, yaitu Herodes Antipas dan juga Pilatus, ingin ya melawan Tuhan yang diurapi itu. Yaitu dalam Lukas 23 ayat 6 sampai 12. Ya, di mana itu diceritakan lagi. Jadi konteks itu bukanlah sebuah dalil yang mengatakan bahwa Yesus sudah di surga, dia masih tetap hamba. Itu blunder besar. Karena di mana Santo Lukas menceritakan lagi ada sekelompok orang yang memuji Tuhan. Dan ketika Yesus dilawan oleh raja-raja dunia itu, yaitu Herodes Antipas dan juga Pilatus, penggenapan nubuatan dalam Mazmur 2 ayat 2, 1 sampai 3 tergenapi. Ya. Tapi apakah kita mungkin terlalu jauh kalau kita bilang bidat atau sesat? Kalau pemahaman saya mungkin slip of tongue ya gitu, kepleset lidah. Ini tergantung bagaimana kita mau belajar ya bang ya. Kalau sudah sampai sejauh itu dan mengatakan Yesus masih tetap hamba di surga, ini udah jatuh. Berarti Yesus bukan Alfa dan Omega lagi. Berarti ada Allah besar, Allah kecil di surga. Betul, betul. Nah, pertanyaan saya begini Bang RK. Kalau dalam konteks ya di dalam Ibrani pasal 1 itu mungkin itu kan saya baru tahu ayat itu juga. Ibrani 1 ayat 8. Ya, saya baru memahami ayat itu ketika ditampilkan oleh mungkin Bang RK ya atau Saya tampilkan pertama itu. ya, jadi saya baru paham ternyata selama ini yang saya pahami Yesus tunduk kepada Bapa. Nah, ketika saya baca ayat itu secara mendalam dan saya pahami, ternyata Bapa mengakui Yesus juga sebagai Tuhan. Yes, itu relasi hubungan dalam Tritunggal itu. Sebab aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Bapa bersaksi tentang aku dan aku bersaksi tentang Bapa. Maka saya bilang definisi tentang Tuhan ya merefleksikan tentang Tuhan, lalu kita ambil sebuah refleksi itu dari definisi tentang Tuhan itu dalam KBBI lalu kita tuangkan ke Alkitab, itu akan merusak tatanan Alkitab. Betul. Jadi refleksi, maka Santo Agustinus bilang apa? Ya. Allah itu kalau bisa dipikirkan berarti bukan Allah. Makanya Allah itu tidak bisa dipikirkan dengan otak manusia sehingga direfleksikan dalam Tritunggal Maha Kudus itu. Betul. Seperti itu. Nah, pertanyaan saya Bang RK, Gimana? ada nggak ayat di dalam, kita kan percaya ya Tritunggal Maha Kudus ya, kalau Bapa memanggil Yesus itu adalah Tuhan dan Allah begitu ya? Ada? Iya, maksud saya begini, Roh Kudus kan hampir terlupakan itu. Roh Kudus ada nggak di dalam Alkitab itu ayat-ayat yang menguatkan
dalam konteks kesetaraan bahwa Roh Kudus memberikan ketundukan kepada Bapa dan memberikan ketundukan kepada Yesus. Ada nggak kira-kira? Nah, ini kita memahami tiga pribadi itu seperti apa. Ya. Peran dari tiga pribadi ini seperti apa? Makanya kalau dalam Ritus Timur, Gereja Ortodoks menjelaskan dalam hipostasis. Hipostasis itu seperti apa? Seperti ini. Biar kita memahami dengan baik ya. Ya. Nah, ini peran Roh Kudus ini, Bang. Seperti apa peran Roh Kudus kalau kita memahami secara hipostasis? Ya, dengan demikian dalam diri Allah yang Esa itu terdapat aliran kasih yang kekal dari hipostasis pertama, yaitu Sang Bapa. Kalau dalam ritus Barat dikenal sebagai pribadi ya. Pribadi Bapa, pribadi pertama. Kepada hipostasis kedua yaitu Firman atau Sang Anak. Itu tertuang di dalam Yohanes pasal 17 ayat 24. Kita buka ya. Ini berbahaya kalau kita tidak memahami dengan baik ini, Bang. Peran Roh Kudus seperti apa nanti kita lihat ya. Saya akan kasih dua perbandingan. Nah, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka berada. Bersama-sama dengan aku, mereka telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau, ini relasi ini, berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Dan sebaliknya, sedangkan aliran kasih dari Bapa kepada Firman dan sebaliknya itu dicurahkan oleh hipostasis ketiga, yaitu Roh Allah, Roh Kudus. Karena memang fungsi hipostasis ketiga yaitu Roh Kudus ini adalah mencurahkan kasih dari hipostasis pertama, Roma pasal 5 ayat 5. Nah, kita buka Roma 5 ayat 5. Nah, ini besok saya ajarkan ulang lagi ini biar kita paham semua dengan baik secara menyeluruh. Roma 5 ayat 5 dia bilang apa? Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh ini peranan hipostasis Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi dari kekekalan Allah adalah kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8. Karena dalam diri Allah yang Esa terdapat aliran kasih tanpa henti oleh hipostasis ini. Itulah peranan Roh Kudus. Oleh Roh Kudus. Ya. Makanya kalau bicara pribadi saya dengan Abang Bro Adnan itu terbatas. Tidak ada relasi pribadi yang sangat-sangat terbatas. Tetapi kalau pribadi pertama, kedua, dan ketiga itu tak terbatas. Yang ada timbal balik relasi satu sama lainnya. Seperti itu Bro Adnan, ya. Tuh. Sampai situ Bro memahami dari ayat. Paham, Bang RK. Itu peranan Roh Kudus itu. Di mana ayat itu tadi, di mana Bang RK ya? Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5 ya. Lalu berhubungan dengan 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. 1 Yohanes. Oke. Nah, jadi Bang RK, apakah dalam konteks penghambaan itu ya, ketika Yesus berdoa atau mungkin di dalam ayat Alkitab ya, di dalam Injil juga tentang akhir zaman anak manusia, itu konteksnya apa Bang Erta kira-kira? Oke, kalau bicara anak manusia, jadi kamu harus bisa bedakan hamba Allah. Jadi coba ya, kita mulai dari hamba Allah. Jadi dua hal, hamba Allah dan anak Allah. Ya, itu kan.
Kita lihat, saya mengambil dari hasil konsili ya. Dari hasil konsili tentang mengapa disebut sebagai hamba. Oke, nah ini hasil konsili ya. Mengapa Yesus dikatakan sebagai hamba dari hasil konsili ya? Yesus taat kepada Bapaknya dalam cinta yang tadi hipostasis tadi sampai mati di kayu salib, Filipi 2 ayat 8. Dengan demikian Yesus memenuhi, kenapa disebut sebagai hamba? Karena Yesus memenuhi perutusannya untuk membawa pendamaian sebagai hamba Allah yang menderita, yang membenarkan banyak orang dengan memikul kejahatan. Tergenapilah nubuatan Yesaya 53 ayat yang ke-11. Jadi Yesus disebut sebagai hamba Allah karena memenuhi perutusannya untuk membawa perdamaian. Nah sekarang kenapa Yesus dikatakan sebagai anak Allah? Anak Allah itu apa sih? Ya, ayat yang sangat-sangat familiar, yang sangat bagus kalau kita baca. Ya ini sebenarnya dalil orang Katolik ya sebenarnya. Matius 16 ayat 15 ya. Kita baca di sini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Yesus bertanya. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias," disebut sebagai anak Allah yang hidup. Jadi anak Allah, Yesus disebut sebagai anak Allah karena dia adalah Mesias. Berhubungan dengan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi membawa, itu berhubungan tadi yang abang bawakan. Karena dia memenuhi perutusannya, membawa perdamaian sebagai hamba Allah. Seperti itu bang. Itu perbedaan. Jadi ada penjelasan tetapi satu paket sebenarnya. Tapi di sisi lain Bang RK ya, kalau saya pahami ada konsekuensi ya. Kalau kita bawa di dalam dalil Yohanes 1 ayat 1 dan 14 itu dalam firman begitu ya. Tetapi penamaan tentang Yesus itu dalam pribadi dia sebagai manusia, betul tidak Bang RK? Kristus, bicara Kristus ya ini. Nama Yesus itu nama manusia ya, nama diberikan ya. Tetapi kalau bicara Kristus itu kita harus lihat Kristusnya. Ya, Kristus ini bicara kristologi ya, duinatur itu. Kalau Yesus penamaan di dunia atau bagaimana Pak? Karena begini, konsekuensi yang saya maksudkan, kalau penamaan Yesus itu khusus untuk penamaan semasih di dunia selama 33 tahun, lalu apakah nama itu dia bawa sampai kepada takhta ilahi atau tidak? Sebab di atas kolong langit, ada Alkitab mengatakan gini, sebab di atas kolong langit maupun di bawah bumi tidak ada nama yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus. Kisah Para Rasul 4 ya. Ya. Jadi di atas kolong langit nama dia berkuasa, di bawah kolong langit nama dia berkuasa. Berarti karena nama dia Alfa dan Omega itu. Nama itu tetap eksis begitu Bang? Yes, tetap eksis. Karena dia raja di atas segala raja. Nama di atas kolong langit maupun di bawah bumi, nama dia berkuasa. Ya, saya paham. Berarti tidak hanya sekedar di dunia penamaan itu ya, sampai dia bawa kepada takhta ilahi. Ya, seperti itu Bang. Bang Ana. Nah, satu lagi Bang RK, ini mungkin pertanyaan saya terakhir ya. Yes. Di dalam Korintus ada satu ayat yang menurut saya ya, ini mungkin Bang RK tahu ya, paham. Tubuh dan darah tidak dapat mewariskan kerajaan surga. Betul ya Bang RK ya? Mungkin di dalam Korintus. Nah, tetapi bagaimana ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas? Apakah itu tubuh kemuliaan? Udah tubuh kemuliaan? Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan yang omnipresent, yang tak terbatas. Makanya dia tiba-tiba ada di sana, dia tiba-tiba ada di sini.
itulah Allah yang omnipresent, yang transenden, yang betul-betul, karena dia firman Allah itu betul tak terbatas. Dia bisa muncul di mana-mana saja karena tubuh kemuliaan itu. Ketika dia terangkat ke surga itu tubuh kemuliaan juga. Tubuh kemuliaan. Tapi ketika disalibkan itu masih tubuh kemanusiaannya. Tubuh kemuliaan, darahnya itu kan tercurah habis. Oke. Nah, dia mengambil tubuh manusia melalui perawan Maria itu. Sesuai dengan Yesaya, nubuatan Yesaya 7 ayat 14. Karena pemahaman saya kalau makanya saya tanya secara kepada mereka ya. Kalau dibenturkan dengan Korintus itu tubuh dan darah tidak dapat mewariskan kerajaan surga, lalu kalau saya menyatakan bahwa itu masih tubuh kemanusiaan, seakan-akan terbentur. Seakan-akan bisa terbentur lagi dengan hamba Allah itu, berarti dia tetap seorang hamba di surga. Betul, betul itu. Berarti tidak ya Bang RK ya? Ya. Ya, itu udah jatuhnya triteos, Bang. Oke. Oke Bang RK. Oke Bang, terima kasih banyak Bang RK udah ini. Ya. Ini menjadi pertanyaan saya selama ini mungkin. Ya. Tuhan memberkati Bang ya. Tetap Ya, Tuhan berpegang memberkati. teguh pada Tritunggal Maha Kudus ya Bang ya. Amin amin Bang. Salve, shalom. Shalom. Seperti itu teman-teman ya. Jadi Kisah Rasul 4 ayat 27 itu konteks di mana Lukas menceritakan ulang. Lukas menceritakan konteks di mana dia masih di dunia. Bukan konteks dalam Kisah Rasul 4:27 itu dia sudah di surga. Dan dia tetap hamba di surga. Itu fatal. Kisah Rasul 4:27 itu penggenapan dari nubuatan Mazmur 2 ayat 2. Gitu ya teman-teman ya, sampai situ paham ya teman-teman ya. Mana ada dalam Kisah Rasul 4 ayat 22 itu konteks di mana Yesus sudah di surga, nggak adanya itu. Karena di situ ada berbicara, saya pakai Daniel Durkheim ya. Mana? Karena ada dalam Kisah Rasul 4:27 ada Herodes Antipas. Dan wakilnya itu adalah ya Pilatus. Ya, dalam Lukas 23 ayat 6 sampai 12. Ya, karena penggenapan dari Mazmur 2 tadi. Ya, Kisah Rasul 4 ayat 27 itu penggenapan dari Mazmur 2 ini, di mana orang-orang itu menggunakan ya, orang-orang ini kelompok orang ini memuji Tuhan lalu mereka mengutip Mazmur 2. Itu bilang apa? Raja-raja dunia bersiap dari para pembesar mufakat. Nah, raja-raja dunia ini adalah siapa? Herodes Antipas dan Pilatus di dalam Kisah Rasul 4 ayat 27 tadi. Nih. Ya kan? Melawan Tuhan yang diurapi. Penggenapan terjadi di sini. Ya. Kontekstual kita baca. Memberitakan firman-Mu. Ini hamba-hambamu. Jadi ini penggenapan ya. Dari Mazmur 2 ayat 2 itu. Jadi kalau bilang Yesus hamba Allah ketika di dunia dia jadi menjalankan tugas perutusan dalam perutusan pendamaian itu. Nah, tapi kalau dia sudah di surga, dia Alfa dan Omega. Ya, firman Allah yang kekal, yang omnipresent, tak terbatas. Tapi bisa juga kalau kita berpikir bolak-balik ya, firman Allah ketika di surga transenden juga, karena keilahian firman itu kan transenden juga, karena sehakikat dengan Bapa itu kan. Seperti itu teman-teman. Jadi berhati-hatilah teman-teman ya. Berhati-hatilah. Pakai akalnya. Ya, gosok ini, salibkan ini jidatmu, salibkan mulutmu, salibkan hatimu.
Nah, salibkan hatimu. Saya udah mau tidur ini sebenarnya. Hanya saya melihat lagi ini, aduh parah. Fatal. Jujur ini fatal. Harus melihat konteks Alkitab seperti apa. Latar belakangnya gimana. Kita nggak melihat latar belakang dan konteks ya, akhirnya kita salah, kita tafsir sembarang. Kita doakan saja lah ya. Ini harus keberanian ini. Hanya memang kalau saya maju ini dihujat lagi. Bisa ini teman-teman. Ini nggak bisa. Kalau saya maju pasti dihujat lagi ya. Iya. Tadi ketika saya misa Mazmur penyanyi Mazmur itu lagunya hari ini bagus. Keadilan Tuhan ya. Beritakan kebenaran karena keadilan Tuhan itu gimana tadi Mazmur tadi ya. Seperti itu teman-teman ya. Besok kita lanjut lagi, saya kasih penjelasan yang lebih detail lagi tentang Tritunggal, dan juga saya akan maju lagi nih kayaknya. Nggak bisa saya biarin. Kacau. Kalian terlalu takut ya, takut kan disuap pakai uang ya. Oke lah teman-teman, saya izin istirahat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.